Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dan rekan saya Menela Dwi Diningrum dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Bagaimana kabar hari ini? Jalan sehat, pikir sehat, makan sehat. COVID-19 atau Coronavirus Disease adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, dengan temuan kasus pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini membawa dampak pada berbagai sektor, dari sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan lainnya. Dalam dunia pendidikan sendiri, selama masa pandemi COVID-19 ini dilakukan secara daring atau online. Bagaimana pendapat Ibu, Bapak, Kakak, dan teman-teman tentang hal ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Mengenai hal demikian, yuk kita sama-sama mencegah guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak ketika berada di tempat umum, membatasi mobilitas baik orang yang berisiko hingga masa inkubasi ataupun masyarakat lainnya, dan juga menghindari kerumunan. Simak beberapa pemaparan materi mengenai vaksin, protokol kesehatan di pasar, dan juga bagaimana cara mencuci masker kain yang baik dan benar. Enjoy this video! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semuanya. Nah, kondisi sekarang ini ya, di negara kita dan seluruh negara yang ada di dunia ini mengalami kondisi ya, yang sangat memprihatinkan karena ada penyakit COVID-19. Nah, salah satu upaya untuk mencegah menyebar luasnya COVID-19 khususnya di negara kita Indonesia, maka perlu ada upaya penanganan. Upaya penanganan yang banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan menggalakkan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Tetapi di sisi lain ada satu hal yang paling penting untuk kita laksanakan, program pemerintah. Apa itu? Adalah melaksanakan program vaksinasi. Tujuan vaksinasi adalah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 dan membuat kekebalan tubuh buat manusia dan memperkuat imunitas tubuhnya sehingga proteksi pada diri untuk terjadi pencegahan penularan COVID-19. Manfaat ya, dengan adanya vaksinasi yang efektif untuk semua rakyat Indonesia, maka akan muncul herd immunity, kekebalan tubuh. Sehingga dari herd immunity itu, maka kita bisa kembali pada kehidupan yang normal. Tetapi jika ya, masyarakat masih kurang antusias dalam pelaksanaan vaksinasi, maka kita masih akan mengalami kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan jangka panjang. Maka sangat pentinglah untuk kita melaksanakan program vaksinasi. Hari ini kita banyak menyaksikan baik media massa maupun media elektronik banyak yang menyatakan bahwa vaksinasi itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Pada dasarnya vaksinasi yang dibuat oleh negara maju dan negara berkembang lainnya dan dikembangkan juga di negara kita Republik Indonesia adalah vaksinasi yang sudah melalui uji kelayakan yang dilakukan oleh Balai POM Republik Indonesia. Maka dari segi agama halal dan dari segi kesehatan itu sangat memungkinkan untuk digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu mari kita sukseskan program pemerintah melalui Departemen Kesehatan untuk menggalakkan program vaksinasi secara menyeluruh untuk rakyat Indonesia untuk mengatasi masalah COVID-19 di Indonesia. Salam sehat,
dan salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar. Menurut KBBI, pasar adalah tempat orang untuk melakukan jual beli. Definisi lainnya ialah pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Kami mencoba bertanya kepada salah satu pedagang yang berada di pasar mengenai virus COVID-19 dan juga dampak yang dirasakan. Narasumber merasa khawatir saat pandemi seperti saat ini karena beliau merupakan kepala rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil. Kondisi pasar tempat berjualan memang terpantau sepi karena terdapat beberapa penjual lain yang tidak melakukan kegiatan jual beli dan juga pasar yang sedang tutup untuk sementara. Pandemi saat ini berpengaruh terhadap penghasilan dan juga kegiatan jual beli Bapak Sugiono. Cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terinfeksi dari virus COVID-19 ini ialah dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan ketika tiba di rumah segera untuk mencuci muka, berganti baju dan membersihkan tubuh dengan mandi. Harapan dari narasumber tentunya adalah agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami juga mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan narasumber. Protokol kesehatan di pasar. Terdapat beberapa panduan praktis yang telah disampaikan oleh Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro, atau yang akrab disapa dengan Dr. Reisa. Protokol kesehatan di pasar yang wajib untuk diterapkan. Yang pertama ialah harus memastikan kondisi tubuh sedang dalam keadaan yang sehat dan fit sebelum berangkat menuju ke pasar. Kedua, mencari informasi atau mencatat terlebih dahulu tentang barang yang akan dibeli ketika berada di pasar. Ketiga, membawa sendiri tas belanja dari rumah. Keempat, wajib memakai masker, membuat catatan tentang rencana perbelanjaan guna untuk mempersingkat waktu dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Kelima, pengelola dan pengerja pasar wajib menyediakan tempat untuk cuci tangan atau wastafel beserta dengan sabunnya. Keenam, menjaga jarak saat berada di dalam pasar. Ketujuh, pedagang juga harus menjaga kebersihan masing-masing kios atau lapak yang digunakan. Kedelapan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung juga sudah menjadi kewajiban ketika berada di tempat umum, tidak terkecuali di pasar. Kesembilan, hindari menyentuh wajah, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut ketika berinteraksi, apalagi saat menaik turunkan masker dengan tangan yang kotor. Ke-10, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah melakukan transaksi. Setelah mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pergi ke pasar, selanjutnya bagaimana cara mencuci masker kain yang baik dan benar? Aktivitas masker. Yang pertama, masker scuba, di mana tingkat efektivitas masker scuba yaitu 0-5%. Masker scuba tidak efektif dalam menyaring partikel kecil. Kedua, masker kain 3 lapis dengan efektivitas sebesar 50 hingga 70%, di mana masker kain ini dapat dicuci dan digunakan berulang kali. Ketiga, masker medis dengan tingkat efektivitas sebesar 80 hingga 90% yang hanya dapat digunakan sekali pakai. Dan yang keempat, masker KN95 dengan efektivitas sebesar 95 hingga 100%
yang digunakan oleh tenaga medis. Setelah mengetahui efektivitas dari berbagai jenis masker, masker kain merupakan masker yang paling mungkin dipakai oleh masyarakat umum. Dalam menggunakan masker yang perlu diperhatikan adalah pastikan kebersihan tangan sebelum, saat berganti, dan saat membuka masker. Tempatkan masker dengan hati-hati, pastikan menutupi mulut dan hidung, ikat dengan erat untuk meminimalkan celah di antara wajah dan masker. Hindari menyentuh bagian selain tali atau belakang masker saat memakai. Lalu ganti masker segera setelah lembab dengan masker baru yang bersih dan kering. Kemudian, lepaskan masker menggunakan teknik yang sesuai. Jangan sentuh bagian depan masker, tetapi lepaskan dari belakang atau dari tali pengikat. Cara mencuci masker dan merawat masker kain berdasarkan halaman resmi Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu yang pertama, menggunakan air panas dengan suhu 60 hingga 65 derajat Celcius. Rendamkan masker kain beberapa saat pada air panas dengan suhu 60 hingga 65 derajat Celcius yang sudah dimasukkan deterjen. Rendam hingga 10 menit. Kemudian, kucek masker hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Jangan lupa sebelum dan sesudah mencuci masker harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu.